Shalom Alaikum dan selamat malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan membahas tema, apakah Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan? Tema ini merupakan kelanjutan dari materi pembinaan selama bulan Agustus tahun 2020. Pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 yang lalu, kita telah membahas tentang apa itu dosa. Apakah dosa itu sama dengan kesalahan? Demikian juga kita telah membahas mengapa Allah meletakkan pohon pengetahuan di tengah Taman Eden. Pada tanggal 12 Agustus 2020 yang lalu, kita juga telah membahas tentang kejatuhan manusia dalam dosa ini. Pada tanggal 19 2020, kita telah belajar tentang kehendak bebas manusia dan bisakah manusia tidak berbuat dosa. Adapun materi pembinaan berseri telah kami kirimkan melalui WA Group Teman Inkop dan FB serta Instagram Teman Immanuel. Kami sangat berharap jemaat dapat mengikuti setiap materi dan jemaat dapat berinteraksi melalui tayangan YouTube dengan menulis pesan dalam kolom komen selama tayangan ini berlangsung. Untuk itu, mari kita perhatikan sejenak jadwal materi pembinaan selama bulan Agustus 2020. Jemaat dapat melihat materi pembinaan di multimedia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian rumah tangga malam ini seharusnya kita bersama-sama dengan keluarga Bapak S. Supradi sebagai tuan rumah. Akan tetapi karena situasi tidak memungkinkan, maka kita melakukannya dalam bentuk online. Untuk itu, majelis jemaat dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak S. Supradi sebagai tuan dan nyonya rumah. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak S. Supradi. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah dan belajar bersama dari firman Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan mari kita naikkan pujian NKB 181 bait 1 sampai 2. Tuhan ambil hidupku. Bagimu,
berdiri, mari kita naikkan doa syukur. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya bahwa hari-hari kami tidak akan berarti tanpa penyertaan-Mu, tanpa pertolongan-Mu, tanpa kasih-Mu. Kami bersyukur karena memiliki Allah seperti-Mu, dan tiada lain yang kami puji dan kami sembah selama hidup kami. Terima kasih atas kebaikan, kasih, sukacita, dan berkat yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Tuhan, pada saat ini kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu melalui kebaktian keluarga Bapak S. Supradi saat ini, Tuhan. Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, suci kuduskan kehidupan keluarga ini, serta kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik majelis jemaat maupun jemaat yang kami kiranya Tuhan menyertai. Bapa dalam surga, Engkau datang sertai urapi Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh mengubah setiap hati kami untuk lebih taat kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah keluarga ini, majelis jemaat dan jemaat, sehingga dapat menguatkan setiap hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Doa ini kami naikkan, kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita siapkan hati kita untuk belajar bersama dari firman Tuhan, dan mari kita naikkan pujian sebagai persiapan hati kita dari nyanyian pop rohani dengan sayap-Mu. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dahulu, memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika pada saat ini kami dapat mengaku Yesuslah Tuhan dan Raja, di mana iman kami tertuju hanya kepadamu sebagai pribadi yang mengenal hati kami, yang menguatkan kami, yang menopang kami, yang memberikan perlindungan dan keselamatan bagi kami. Hari ini kami hendak belajar
untuk menuntaskan materi kami tentang dosa dan keselamatan. Tuhan menolong kami agar di bagian terakhir ini kami sungguh mendapatkan pencerahan, sehingga kami dapat memahami tentang keselamatan, tetapi juga memandang yang lain dengan penuh kasih dan cinta. Kami berdoa dan bersyukur dalam Yesus Kristus, mohon pimpinan-Mu Roh Kudus. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kemarin kita sudah membahas tentang keselamatan dalam agama-agama. Ada yang sangat jelas mengatakan bahwa persoalan Tuhan itu bukan sesuatu yang mampu kita lihat sebagai sosok yang perlu disembah. Tetapi semua akan kembali berpulang pada diri kita di dalam memahami tentang keselamatan itu. Nah, sekarang mari kita melihat dalam pemahaman agama Kristen Protestan khususnya, dan tentu dalam pemahaman yang dituliskan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Teks ini seringkali menjadi teks yang menunjukkan sikap iman orang Kristen, bahwa hanya di dalam nama Yesuslah jalan keselamatan itu. Dan itu sebabnya orang-orang seringkali menganggap dan menilai kekristenan sebagai suatu kesombongan, bahwa wah, hebat banget ya orang Kristen seperti itu, dan mengakui dengan sangat luar biasa tentang hanya dalam Yesuslah ada keselamatan. Nah, apakah demikian? Inilah tema kita pada hari ini. Apakah Kristus satu-satunya jalan keselamatan? Atau apakah Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Nah, Ibu dan Bapak saudara sekalian, mari sekarang saya mengajak kita untuk melihat bagian yang menarik ini. Keselamatan dalam aliran Protestanisme. Dalam agama Kristen, keselamatan semata-mata yang saya maksud Kristen adalah Protestan, hanyalah karena iman dan karena anugerah. Oleh karena iman, tetapi juga oleh karena anugerah Allah. Mengapa bukan karena perbuatan manusia? Sebab perbuatan baik manusia adalah perbuatan baik yang sudah tercemar oleh dosa. Perbuatan sebaik apapun tidak akan mungkin mampu menyelamatkan kita dari perbuatan dosa. Karena manusia sudah kehilangan gambar dan rupa Allah. Manusia sudah kehilangan nafas Allah. Manusia sudah dibuang dari Taman Eden. Itulah hukuman bagi orang yang berdosa. Nah, lalu apakah artinya dibenarkan karena iman? Dibenarkan karena iman adalah menyerahkan diri pada Kristus dan usaha yang terus-menerus memusatkan perhatian pada Kristus. Hal itu merupakan pergumulan terus-menerus sampai akhir hayat kita. Ketika kita lupa mempergunakannya, hilanglah iman kita dan bisa hilanglah keselamatan kita. Itu gambaran yang sederhana, saudaraku. Tapi tentu ini menjadi sebuah pertimbangan yang harus kita cerna dengan baik. Apakah betul bisa kehilangan keselamatan? Apakah betul kita bisa kehilangan anugerah Allah? Tentu yang mau dimaksud dari bagian ini adalah jika kita tidak memelihara anugerah Allah. Artinya begini, saudaraku, jangan sampai salah dengan teks ini ya. Ketika kita lupa mempergunakannya, hilanglah iman kita dan bisa hilanglah keselamatan kita. Artinya begini, orang sering menganggap jika sudah dibaptis, sudah disidi, maka dosanya diampuni. Sudah pasti selamat. Belum tentu, saudaraku. Kita sudah diselamatkan dalam iman, tetapi iman ini, nah saudara, nanti kita akan lihat bagian berikutnya, harus juga dipelihara. Jangan seenak-enaknya karena sudah menerima baptisan, lalu kemudian bikin dosa dan berkata, gampang, kan kita sudah diselamatkan oleh Yesus. No, iman itu juga terlihat melalui perbuatan. Nanti kita akan bahas bagian menarik ini, saudaraku. Nah, lalu bagaimanakah keselamatan dalam perbuatan? Martin Luther, Bapak Gereja, mengatakan begini. Ia memakai analogi orang yang akan menyeberangi lautan. Ia akan merasa takut kalau ia tidak percaya kepada kapal yang ia tumpangi. Nah, saudara, iman itu berbicara tentang kapal yang ia tumpangi. Ia tidak akan punya iman kalau ia tidak percaya akan kapal itu. Ia tidak akan mungkin bisa sampai ke seberang, maksud saya, kalau tidak percaya kepada kapal itu. Lalu, di manakah langkah keselamatan?
Dan jika demikian maka ia tidak akan pernah sampai ke seberang keselamatan kalau dia tidak percaya akan kapal itu. Kalau ia tidak percaya bahwa kapal itu mampu membawa dia sampai ke seberang. Nah, iman menurut Luther bukan hanya mengakui sesuatu itu sebagai kebenaran, tetapi juga mempergunakan suatu tindakan berdasarkan kepercayaannya itu. Ini yang disebut dengan iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan. Saya percaya bahwa saya bisa menyeberangi lautan itu dengan kapal ini. Tetapi saya tidak mungkin sampai ke seberang kalau saya tidak naik ke kapal itu. Itu yang disebut dengan perbuatan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Mari melangkahlah meraih keselamatan. Kalau dalam analogi Luther tadi, bukan hanya percaya pada keberadaan perahu, tapi mau melangkah masuk ke dalam perahu, mendayungnya, dan mempercayakan diri kepadanya, maka kita akan bisa sampai ke seberang. Nah, dengan demikian iman itu bukan soal mengaku saja. Iman itu menurut Luther bukan hanya mengakui sesuatu itu sebagai kebenaran, tetapi juga mempergunakan suatu tindakan berdasarkan kepercayaannya itu. Artinya begini, saudaraku. Saya percaya pada Yesus Kristus dan itu selalu kita ucapkan dalam pengakuan iman rasul kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, kepada Yesus Kristus putra tunggalnya, dan kepada Roh Kudus. Tetapi pengakuan itu dilakukan bukan dengan sebuah kesadaran penuh tentang kepercayaan kita pada Allah, tapi hanya sebuah liturgis ucapan biasa. Itu sebabnya kalau saudara memperhatikan, saya selalu akan memakai tangan kanan saya di dada sebelah kiri untuk menunjukkan sikap siaga saya, tanda pengakuan iman saya. Tangan kanan melambangkan penyerahan diri dan saya mengatakan, aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Nah, ada orang-orang yang mengakui percayanya dengan cara begini, saudara. Aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Ada orang yang mengaku percaya dengan cara seperti ini. Aku percaya kepada Allah. Sikap menunjukkan pemahaman kita tentang konsep kepercayaan kita. Sederhana sekali. Saudara hormat pada komandan saudara? Yes. Tapi apa yang Anda lakukan jika ketika komandan Anda datang dan Anda berkata, bro, apa kabar bro? Dalam sebuah situasi resmi, tidak nyaman kan? Tentu Anda harus sikap siaga dan hormat padanya. Sekalipun punya kedekatan yang sangat luar biasa. Tapi kalau sudah situasi resmi, nggak bisa, saudara. Nah, kita sedang mengakui iman kita seperti itu. Bukan hanya ucapan, tapi pengakuan hati. Aku percaya kepada Allah. Tapi jika kita keluar dari gereja dan kita ngumpat orang, apa artinya percaya? Aku percaya pada Yesus Kristus, anak Allah, putra tunggalnya. Tapi kemudian kita maki-maki orang, apa artinya percaya? Dengan kata lain, bukan hanya percaya kepada keberadaan perahu, tetapi juga mau masuk ke dalamnya dan mendayung. Bukan hanya ucapan, kata-kata, tapi sungguh-sungguh perbuatan yang harus kita lakukan. Nah, dengan demikian, apakah keselamatan hanya dalam nama Yesus Kristus? Ini yang sudah kemarin kita pertanyakan, saudaraku. Lalu mari kita lihat. Biasanya setiap orang Kristen berpendapat bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Bahkan lebih sempit lagi, tidak ada keselamatan di luar gereja. Adapun dasar yang dipakai adalah kitab Yohanes pasal 14 ayat 6 yang tadi kita baca. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sekarang mari kita lihat bagian yang menarik ini, saudaraku. William Barclay menafsirkan ayat ini sebagai berikut. Memang banyak orang mengajar tentang jalan yang harus ditempuh. Agama-agama lain yang tadi sudah saya jelaskan. Agama Islam, agama Yahudi, Gereja Katolik, kemudian agama Hindu, Buddha. Tetapi hanya Yesuslah jalan itu. Dan di luar dia manusia akan tersesat. Itu tafsirannya dari William Barclay. Dalam konteks Yohanes 14 ayat 6. Saudara ya, Yohanes 14 ayat 6. Tetapi nanti dulu, jangan langsung membuat kita jadi merasa bahwa toh kan, gak ada keselamatan kan dalam agama lain. Toh kan, kamu gak selamat, kamu nanti mati binasa. Dan ini yang sering kali terjadi. Beberapa penginjil-penginjil yang tidak memiliki dasar teologis, pertama kali ketemu dengan orang akan berkata, kalau kau mati, kemana kau akan datang? Kalau kau mati,
Di mana tempatmu? Itu selalu jadi pertanyaan-pertanyaan yang selalu disampaikan. Lalu benarkah seperti itu, saudaraku? Ini bukan berita Injil yang menakut-nakuti, saudaraku. Bukan itu. Lalu mari kita lihat bagian berikutnya lagi. Banyak orang yang berbicara tentang kebenaran, tetapi hanya Yesuslah yang dapat mengatakan, akulah kebenaran itu. Orang lain mengajarkan tentang jalan kehidupan, tapi hanya dalam Yesuslah menemukan kehidupan. Karena itu hanya Dia saja yang dapat membawa manusia kepada Tuhan. Itu maksudnya, saudaraku. Ini menarik ya. Akulah kebenaran itu. Yang lain tidak pernah menunjukkan. Bahkan tadi sudah saya katakan, kemarin sudah saya katakan, Buddha mengatakan bukan aku, tapi aku hanya menunjukkan jalan yang lurus. Bahkan Islam pun mengatakan begitu, bukan Muhammad yang membawa jalan keselamatan, tapi dia hanya menunjukkan jalan yang lurus. Bahkan dia berdoa, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus itu, sirotol mustaqim itu. Bahkan di dalam ajaran Yahudi juga dikatakan demikian. Untuk mencapai pada kehendak Allah, lakukanlah jalan kebenaran. Dengan kata lain, itu loh jalannya. Tetapi Yesus berkata, akulah jalannya. Beda ya. Kalau yang lain berkata inilah jalannya, itu jalannya, melalui ini. Tapi Yesus berkata, akulah jalannya. Akulah jalannya. Nah, dengan demikian saudara-saudara yang menarik, seorang teolog yang bernama Samarta mengatakan begini, dalam agama Kristen, Yesus Kristus memang juru selamat. Saudara dengar baik-baik ini. Dalam agama Kristen, Yesus Kristus memang juru selamat. Tetapi orang Kristen tidak dapat mengklaim bahwa juru selamat hanya dalam Yesus Kristus. Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi. Dalam agama Kristen, Yesus Kristus memang juru selamat. Tetapi orang Kristen tidak dapat mengklaim bahwa juru selamat hanya Yesus Kristus. Oh, apa bedanya Bapak? Nanti kita akan lihat. Yang kedua, seorang yang bernama Kenneth Cracknell, seorang teolog, dan dia juga menulis begini, Yesus adalah jalan, tetapi jalan itu bukan hanya Yesus. Sebab seperti dikatakan bahwa di luar agama Kristen pun dikenal banyak keselamatan. Loh, tadi apa maksudnya? Yang lain memberikan jalan, ini ada jalan. Pemahaman Islam ini loh jalannya. Pemahaman Yahudi ini jalannya. Pemahaman Buddha ini jalannya. Pemahaman gereja Katolik ini jalannya. Yang lain ini jalannya. Tetapi Yesus berkata dalam pemahaman kita, Yesuslah jalan itu. Tetapi bukan berarti dia satu-satunya jalan. Karena dalam Islam ada jalannya. Dalam Hindu ada jalannya. Ada jalan dalam agama-agama lain. Walaupun mereka mengatakan ini loh jalannya, itu loh jalannya, di sana loh jalannya. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan itu. Dengan kata lain saudaraku, teks ini hanya akan terjadi kepada mereka yang percaya pada Yesus Kristus. Dikatakan begini, ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapa yang sekarang ini mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Lalu lihat kata Yesus ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10, saudaraku dengar baik-baik. Ayat 10 dari Yohanes pasal 14. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Dan kata kuncinya adalah percaya. Percaya. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, kita dengarkan baik-baik, dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain saudaraku, kita tidak mungkin memaksakan orang berbeda agama untuk percaya pada Yesus untuk menemukan jalan itu. Tidak bisa, karena mereka punya kepercayaan berbeda.
Tetapi jika engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, percayalah hanya dalam Yesus keselamatan itu. Semoga Anda mengerti maksud saya. Kita tidak bisa berkata pada orang agama lain, kamu tidak akan masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kita sudah memperkosa kepercayaan mereka. Nanti kita akan jelaskan bagian ini, saudaraku ya. Tetapi jika engkau menjadi pengikut Yesus, jika engkau menjadi orang Kristen, dikatakan tadi dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-10 tadi, tentang dialog dengan Filipus. Kalau engkau nggak percaya, ya nggak akan temukan jalan itu. Jadi kata kuncinya adalah Yesus jalan kebenaran. Yes, tetapi kalau tidak percaya, ya tidak akan menemukan kebenaran itu. Nah itu sebabnya saudaraku, kita tidak menjadi orang Kristen yang arogan di dalam iman kita. Setiap agama-agama punya kepercayaan jalan keselamatan. Tetapi hanya Yesuslah yang kita percaya. Jangan kita memaksakan pada orang lain. Saya pernah ditanya begini, Pak Pendeta, kira-kira menurut Bapak, apakah Presiden Abdul Rahman Wahid yang begitu baik dan begitu sangat toleran dan begitu sangat luar biasa dalam kehidupannya lintas agama akan mati sia-sia karena dia tidak percaya pada Yesus Kristus? Pertanyaannya menurut saya penuh dengan jebakan. Yang pertama, tentu mereka punya pemahaman keselamatan sendiri, saudaraku. Yang kedua, berbeda dengan pemahaman kita. Yang ketiga, hak keselamatan itu bukan milik saya, tapi milik Allah yang empunya kerajaan sorga. Dia bebas memberikan keselamatan pada siapapun. Loh kalau begitu Pak Pendeta, di luar agama Kristen ada keselamatan atau tidak? Saya harus berkata pada saudara, mereka percaya tentang hal itu. Tetapi bukan berarti jika saya jadi orang Kristen, lalu saya pindah agama, dan saya tidak melakukan perintah mereka, ya juga nggak selamat juga saudaraku. Atau sebaliknya, mereka yang dari agama tertentu pindah menjadi orang Kristen, tapi nggak percaya sama Yesus, ya juga ada keselamatan. Nggak ada keselamatan. Nah ini yang mau saya katakan, jadi arogansi kekristenan ini jangan menjadi sesuatu hal yang memutlakkan bahwa hanya dalam Yesus ada keselamatan. Kalau tidak, maka kamu tidak selamat bagi orang di luar Kristen. Nah mari kita coba cermati di dalam kekristenan kita sendiri. Engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yes, imani dia. Imani dia. Jika engkau sudah mengimaninya, maka kau menemukan keselamatan. Tapi kalau kau sudah jadi orang Kristen, sudah dibaptis, tapi hidup dalam kehidupan masa lalu, kehidupan dengan kehidupan yang buruk, kehidupan dengan kehidupan yang penuh memalukan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, percuma kekristenan. Karena itu tidak akan memberikan keselamatan. Percaya berarti melakukan kehendak Tuhan. Percaya berarti tunduk di bawah otoritas Allah dalam Yesus Kristus. Sehingga nggak usah pusingin orang lain dengan agama kepercayaannya, tapi mari kita lihat kedalaman hati kita. Lalu yang jadi pertanyaan, Pak Pendeta, bagaimanakah tentang misi Injil dalam situasi sekarang? Saudaraku, pada waktu zaman dulu misi Injil adalah berbicara tentang memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada mereka yang belum beragama. Paulus sekali waktu masuk ke kota Athena dan melihat ada satu patung dan ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu Paulus berkata, aku memperkenalkan Allah bagimu dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah tentu dalam konteks sekarang ini sudah beragama. Lalu bagaimana cara kita memperkenalkan Kristus? Nah saudaraku, misi Injil harus tetap dilakukan. Kabar baik harus diberitakan, jangan berhenti. Tetapi kristenisasi bukan tujuan. Saya ulangi lagi. Berita Injil harus diberitakan, kesaksian tentang kabar baik harus diceritakan, tetapi kristenisasi bukan tujuan. Karena bukan itu tujuan kita. Bukan perpindahan agama, bukan itu yang paling penting. Tapi beriman pada Yesus Kristus Tuhan. Karena agama tidak akan menyelamatkan kita dengan hanya perbuatan-perbuatan baik, rajin ke gereja, berdoa, tapi tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah oleh sebab itu, bagaimanakah hubungan jalan-jalan ini dengan Kristus yang adalah jalan itu? Bagaimanakah kita memandang jalan keselamatan dalam agama-agama lain, dalam konteks, dalam pemahaman, dalam Yesus Kristus Tuhan? Di luar agama Kristen ada jalan. Ada minhaj marga, dharma pada, ada jalan kebenaran, ada jalan keselamatan.
tetapi tidak berarti bahwa jalan Yesus itu jalan yang luar biasa. Sedangkan jalan yang lain adalah jalan biasa. Saya ulangi saudaraku. Bukan berarti jalan Yesus adalah jalan yang luar biasa. Sedangkan jalan yang lain adalah jalan-jalan biasa. Lalu bagaimanakah kita menyikapinya? Yang jadi persoalan adalah bagaimana kalimat tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana kita harus menafsirkannya saudaraku? Konteks ayat ini adalah, nah ini, saya mengajak kita jangan asal comot teks Alkitab. Jangan asal ngambil teks Alkitab. Tapi cermati historisnya, cermati latar belakangnya, cermati situasinya. Itu yang disebut dengan hermeneutik. Itu yang disebut dengan bagaimana menafsirkan, melihat teks ini secara luas, jangan dengan sempit. Makanya saya sangat sayang sekali jika ada banyak orang yang mengambil ayat-ayat Alkitab dengan mengutip sana, mengutip sini, mengutip sana, mengutip sini, dan dirangkai. Itu namanya memperkosa teks Alkitab. Konteks ayat ini adalah ketika itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ia pergi untuk menjadikan tempat bagi murid-muridnya. Kemudian dia akan kembali menjemput mereka, supaya di mana Yesus berada, murid-murid juga berada di sana. Dengar baik-baik. Ini berbicara kepada murid-muridnya. Kemudian Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dengan perkataan itu Thomas ingin tahu jalannya. Supaya bisa sampai ke tempat itu dengan cara dan kekuatan sendiri. Nah ini dia saudara. Ini yang harus kita pahami bersama ya. Semoga saudara bisa mencerna ini dengan baik. Ketika itu Thomas bertanya, gimana caranya Tuhan kami ke sana? Tapi Tuhan bilang, dalam bagian berikutnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang membedakan pemahaman agama-agama lain dengan Yesus Kristus yang kita percaya. Yang saya ulangi lagi, yang kita percaya. Ya, karena dia berkata, dia tidak menunjuk jalan sana, jalan sini, jalan sono, tapi dia berkata, akulah jalan itu. Engkau tidak perlu tahu jalannya kemana, ikuti aku maka kau akan sampai. Bersama aku engkau akan sampai. Berjalan di belakangku engkau akan sampai. Itu yang dimaksud dari teks ini saudaraku. Tentu ini dibutuhkan apa? Iman percaya. Jadi kalau orang lain yang tidak percaya sama Yesus, ya nggak akan mungkin menemukan pemahaman ini. Bahkan orang Kristen sekalipun yang nggak percaya sama Yesus, ya nggak akan menemukan jalan ini. Nggak akan menemukan jalan ini. Tapi Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang dimaksud Tuhan Yesus dengan perkataan ini adalah Thomas tidak dapat datang ke tempat itu dengan usaha dan kekuatannya sendiri. Ini yang menarik saudaraku. Agama-agama lain tadi berkata, pahalamu menunjukkan jalanmu. Perbuatan baikmu menunjukkan keselamatanmu. Pengosongan dirimu memberikan engkau kebahagiaan. Tapi Yesus berkata, usahamu tidak akan ada artinya apa-apa. Oleh karena pengorbananku yang memberikan keselamatan bagimu. Itu dia sampaikan kepada para murid-muridnya. Yang juga perlu kita sampaikan kepada orang-orang sekitar kita dalam bentuk bukan kristenisasi. Perpindahan keagamaan. Karena persoalan nanti mereka pindah atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu karya Roh Kudus, saudaraku. Jadi jangan pernah mengiming-iming orang untuk pindah agama. Jangan pernah menakut-nakuti orang untuk pindah agama. Enggak, Injil itu adalah kabar sukacita, kabar baik, kabar gembira. Jangan berkata kalau kamu mati masuk surga enggak. Ikut Yesus biar kamu enggak mati. Biar kamu masuk surga kalau mati. Enggak begitu, saudaraku. Buat apa dia nanti masuk jadi orang Kristen tapi dia merasakan tidak mengalami percaya itu. Kita juga menyesatkan mereka. Nah oleh sebab itu, kalau toh ia bisa datang ke tempat itu karena Tuhan Yesus yang membawa dia. Itu kata Yesus kepada Thomas tadi. Dikatakan dalam ayat ketiga, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Itulah jalan yang kita pahami dalam keselamatan kekristenan. Dengan kata lain, kalau Thomas bisa datang ke tempat itu, semua itu semata-mata hanya karena anugerah Allah yang nyata dalam kehadiran Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah Allah yang hadir
dalam Yesus Kristus. Ini yang harus kita pahami sebagai orang percaya, saudaraku. Jadi persoalannya bukan di luar Kristus tidak ada jalan. Tetapi bagi umat Kristen, kita bisa sampai ke tempat di mana Kristus berada, itu semata-mata karena anugerah Allah. Saya ulangi, saudara. Persoalan bukan di luar Kristus tidak ada jalan. Setiap orang mengakui dalam agamanya masing-masing ada jalan. Tapi bagi umat Kristen, bagi saudara dan saya yang mengaku percaya, beriman pada Yesus Kristus, kita bisa sampai ke tempat itu oleh karena kasih Kristus. Oleh karena anugerah Kristus. Inilah yang membedakan jalan yang ditempuh umat Kristen dan jalan-jalan lainnya. Itu membedakan. Sangat membedakan. Aku percaya pada Yesus agar aku mendapatkan anugerah ke tempat di sana, maka aku berjalan bersama dengan Yesus. Di sana bukan tidak ada jalan, di tempat lain. Di sana bisa juga ada jalan. Jalan di sana bukan kurang baik, sedang di sini lebih baik. Tapi memang jalan itu berbeda. Kita tidak bisa mengatakan pada teman kita, kamu gak punya keselamatan loh di sana loh. Jalanmu tuh gak baik loh. Mereka memahami itu baik. Dan mereka justru sebaliknya berkata, kau percaya sama Yesus percuma. Di sini loh jalan kebenaran itu. Kan ribut, berkelahi. Jadi kita tidak usah masuk ke dalam ranah-ranah yang seperti itu. Dengan demikian, pemutlakan orang Kristen terhadap Yesusnya tidak harus membuat orang Kristen menjadi eksklusif atau menyamakan saja semua agama. Enggak. Eksklusif itu berbicara tentang apa? Oh ya sudahlah, samalah semuanya. Enggak juga, saudaraku. Atau malah tertutup. Hanya di luar Yesus, hanya dalam Yesus. Kalau tidak ada keselamatan. Nah lalu bagaimanakah kita menyikapinya tentang perkabaran Injil? Apakah pandangan itu tidak memperlemah semangat perkabaran Injil? Saya harus katakan tidak. Hanya harus ada orientasi baru tentang perkabaran Injil saat ini. Perkabaran Injil saat ini harus dikemas dalam kabar sukacita, kabar cinta, kabar baik. Bukan hanya untuk perpindahan agama, saudara. Perkabaran Injil harus dipahami seperti pemahaman Yesus Kristus sendiri. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Mengabarkan Injil kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah yang disebut dengan misi. Ini yang harus dipahami dengan perkabaran Injil, bukan kristenisasi. Bukankah Yesus berkata dalam Matius 28, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka. Kan tidak berarti mereka harus menjadi orang Kristen kan. Jika mereka sudah diajarkan lalu mereka jadi Kristen, baru saudaraku. Jadi bukan itu yang paling utama. Jadi ketika kita membaca teks Injil ini harus hati-hati sekali. Karena seringkali orang memahami Injil ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Injil Matius pasal 28. Ini yang sering disebut orang dengan amanat agung Tuhan Yesus. Saya bacakan bagi kita. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus pada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pertanyaannya, Yesus itu mati agama apa ya? Yesus itu tidak beragama Kristen. Yesus tetap orang Yahudi. Setelah itu kemudian Paulus mendirikan jemaat Kristen mula-mula. Tetapi Yesus sendiri tidak menjadi orang Kristen. Dia berkata, menjadi muridku. Muridnya seperti apa? Melakukan kehendak Yesus. Melakukan apa yang dimaksud oleh Yesus. Mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Orang miskin, orang susah, orang lapar, orang terpenjara, orang yang menderita, itu yang dibalut dengan kasih dan cinta.
Lalu setelah itu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Setelah kita sudah kemudian menjadikan semua bangsa murid Yesus, baru baptislah mereka. Buatlah mereka menjadi percaya, beriman bahwa mereka mengalami keselamatan oleh Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mengajar mereka yang sudah percaya tadi. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Teks ini bicara tentang apa? Pengkabaran Injil, kabar baik, sukacita, saudaraku. Bukan kristenisasi. Lalu kita memahami, loh kalau gitu Pak Pendeta, sekarang kan baptis itu kan pengajaran Kristen. Yes, pengajaran Kristen. Tetapi apakah harus seperti itu? Orang yang diajarin lalu kemudian harus dibaptis? Firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas. Kalau mereka percaya, menerima ajaranmu, menjadikan mereka sebagai muridku, baru baptislah mereka. Nah, ini yang paling penting saudaraku, berita Injil itu. Dengan kata lain, memberitakan Injil tidak lagi dipahami sebagai kristenisasi, tapi kristusisasi. Apa tuh artinya tuh? Kristenisasi kan agama kan? Kristusisasi adalah menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus. Yaitu, ya tadi, Mesias menyatakan kabar sukacita. Saya ulangi, memberitakan Injil tidak lagi dipahami sebagai kristenisasi, tetapi kristusisasi. Menambah jumlah orang-orang yang diselamatkan dan menjadi anggota gereja bukan tujuan pekabaran Injil, tapi sebagai akibat atau buah dari pekabaran Injil. Jadi jangan melakukan sesuatu dengan sebuah panji-panji kebesaran untuk kristenisasi. Itu momok yang membuat kita jadi dipandang arogan. Mereka disukai semua orang dan setiap hari Tuhan menambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan karena melalui kesaksian hidup dari orang-orang yang menyatakan Injil Kristus tersebut. Buah pekabaran Injil mungkin tidak segera kita nikmati dalam kehadiran mereka di gereja, tetapi mungkin pada waktu dan tempat yang lain. Jadi bukan itu tujuannya untuk menjadikan mereka orang Kristen, tapi memberitakan kabar sukacita. Jika mereka kemudian menerima, terimalah mereka, baptislah dan ajarlah mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi bukan kristenisasi, tapi kristusisasi. Bagaimana kita memperkenalkan cinta dan kasih Kristus pada mereka. Oleh sebab itu, sekarang mari kita hargai setiap ajaran agama-agama yang lain. Jangan pernah masuk ke dalam ranah-ranah yang sensitif membuat kita jadi bertikai. Lihat, di dalam kekristenan saja masih banyak yang perlu kita perbaiki. Imanmu, imanku yang masih perlu kita perbaiki. Tapi di balik itu, mari kita wujudkan berita Injil dengan kehidupan kita. Apakah dia menerima atau tidak? Apakah dia melihat hidup kita menjadi sesuatu berkat bagi dia? Itu kuasa Roh Kudus yang akan menolong dia. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama 4 sesi ini. Semoga kita semakin mendapatkan pencerahan dan dikuatkan di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami sudah belajar dari firman-Mu. Sudah 4 materi kami pelajari. Dan hari ini kami dibukakan tentang materi yang sangat penting. Bahwa Kristuslah jalan kebenaran. Yes, kami yakin penuh, kami percaya. Tetapi tidak berarti lantas kemudian kami memaksakan orang lain untuk harus percaya. Tapi hidup kami adalah hidup yang menceritakannya, membagikannya. Dan jika mereka percaya karena Roh Kudus yang menyertainya, tentu itu adalah sebagai suatu sukacita yang lain. Nah, oleh sebab itu Bapa, tolong kami dalam hidup kekristenan kami menata diri kami dengan sungguh-sungguh agar melalui hidup kami nyata, bukan kata saja. Bagaimana Yesus yang hidup dalam diri kami, yang mengasihi sesama kami, memeluk mereka dengan penuh cinta. Berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan, tapi kami ada sebagai sahabat saudara bagi mereka. Itu jauh lebih penting daripada mempersoalkan tentang doktrin dan dogma keselamatan yang harus memperkosa dan memaksakan pada yang lain. Terima kasih Bapa,
dan Kau menolong kami untuk bersama-sama menikmati pelajaran kami ini. Dan biarlah untuk kedepannya kami dapat melanjutkan dengan materi-materi lain dalam materi pelajaran berseri, sehingga kami dapat lebih memahami, mengenal, dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih pada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Bagi saudara yang di rumah dapat mengumpulkan persembahan saudara dengan mentransfer ke nomor rekening yang ada di multimedia. Jemaat juga dapat mengantar persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di depan kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja pukul 08.30 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Majelis Jemaat PAUK Immanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat dan menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah penyakit corona. Bagi jemaat dapat mengirim ke rekening atas nama Ibu Risma P. Silitonga. Dimohon untuk menginformasi pengiriman atau mengirim bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat Penatua Risma P. Nababan. Sebelum kita memberikan persembahan, baiklah kita membaca bersama-sama nas yang menjadi dasar persembahan kita yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 13 dan 14. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sambil persembahan kita bawa, marilah kita menaikkan pujian persembahan kita dari lagu pop Betapa Hatiku. Saudara-saudara, kita akan berdoa untuk persembahan kita dan sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami mewujudkan syukur kami melalui persembahan. Tak sebanding memang dibanding dengan kasih-Mu.
Tetapi inilah hidup kami yang kami mau berikan padamu. Pakailah, pergunakanlah seluruhnya. Kami siap untuk menjalankan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang masih ada dalam hidup kami, Tuhan berkati, agar kami dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan dengan memberi yang terbaik dan juga menjadi berkat bagi sesama. Inilah hidup kami yang kami lambangkan dengan persembahan pada malam hari ini. Hari ini kami hendak berdoa bersyukur bersama dengan keluarga Bapak S. Supradi. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan atas keluarga ini. Terlebih kami mengucap syukur untuk pernikahan keluarga Bapak Mario dan Ibu Ita Latui Mahalo. Dalam tangan pengasihan Tuhan, kami meletakkan keluarga Bapak Mario dan Ibu Ita agar senantiasa berada dalam genggaman kasih cinta Tuhan, menapaki hari-hari hidup mereka di hari mendatang. Begitu juga kami mengucap syukur untuk ulang tahun kelahiran Ibu Ita dan Saudara Pandu Agus Wismoyo. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami meletakkan mereka. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hari-hari hidup mereka, yang tentu masih terus berlanjut dalam hari-hari hidup mereka yang mendatang. Tuhan, biarlah mereka boleh merayakan hidup dengan penuh syukur atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan, keteguhan iman dari seluruh keluarga ini, baik bapak, ibu, anak, menantu, cucu-cucu, dan semua keluarga yang ada di Makassar, Semarang, Magelang, dan di Yogyakarta. Tuhan memelihara dan menyertai terlebih di masa-masa situasi sekarang ini. Berikan kesehatan, sukacita di dalam merayakan hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Berkati pekerjaan mereka masing-masing, tanggung jawab mereka, dan segala aktivitas kegiatan mereka Tuhan pelihara dan berkati senantiasa. Kami juga hendak berdoa untuk gereja Tuhan Pong Immanuel Kopassus. Kami doakan setiap jemaat Tuhan yang tentu saat ini mungkin sedang bergumul, yang tentu sedang mungkin menghadapi pergumulan masalah yang berat, atau juga mungkin mereka yang sedang bersukacita atas sebagai banyak berkat yang Tuhan anugerahkan. Tuhan berkati jemaat-Mu, berkati mereka yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bersukacita Tuhan limpahkan dengan rasa syukur, agar mereka senantiasa mengingat kebaikan dan cinta Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk majelis jemaat Pong Immanuel Kopassus. Kami doakan pendeta dan para penatua. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh cinta dan kasih. Merawat domba-domba Allah yang Allah percayakan pada mereka. Tuhan memberkati dan memberikan sukacita dalam melayani. Karena tentu di dalamnya banyak hal pergumulan yang terjadi. Tapi ketika kami merayakan hidup dengan syukur, kami percaya Tuhan sumber kekuatan merendah hati kami dengan penuh ungkapan syukur. Terima kasih, kami doakan juga kesatuan kami, Kesatuan Kopassus. Kami terus berdoa untuk Danjen, Wadanjen, staf, seluruh prajurit PNS dalam pengabdiannya pada bangsa dan negara. Baik mereka yang berada di basis maupun mereka yang sedang berada di pos-pos daerah-daerah terpencil. Baik mereka yang sedang pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Baik mereka sekarang ini yang mungkin sedang bertugas dalam posisi yang berbeda. Tuhan memberkati dan menyertai senantiasa. Termasuk bagi keluarga yang ditinggalkan dalam tugas. Tuhan menghibur, menguatkan, dan memberikan sukacita. Doa kami untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami terus berdoa, ya Allah, belas kasih-Mu bagi bangsa kami, bagi dunia yang saat ini sedang dilanda ketakutan COVID-19 yang begitu mematikan, yang begitu menakutkan. Tapi di balik itu kami percaya tangan Tuhan sedang merendah kebaikan dalam situasi saat seperti sekarang ini. Tidak waktunya bagi kami untuk saling menuding dan menyalahkan. Tapi inilah waktu di mana kami saling belajar menyikapi situasi yang terjadi. Untuk arif dan bijak mempergunakan hidup kami. Menjaga kesehatan kami, diri kami dan sesama kami. Dengan memakai masker, berjaga jarak, mencuci tangan, menjaga kesehatan. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami doakan pemerintah bangsa-Mu agar sungguh bangsa ini bisa terselamatkan. Tuhan memberkati para pemimpin kami dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Tuhan menyertai bangsa ini, menyertai Indonesia. Kami berdoa, Tuhan tolong bangsa ini untuk menjadi bangsa yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami dan permohonan kami Bapa yang kami bawa padamu dalam nama Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan murid-muridnya berdoa, yang akan kami ucapkan bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita akan segera mengakhiri persekutuan kita. Saya menjemput kita untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan bahwa setiap orang harus tahu siapa Yesus. Persoalan mereka mau menjadi Kristen atau bukan, itu bukan urusan kita. Karena kita harus mewartakan tentang Tuhan Yesus yang baik. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga fajar cemerlang yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembur ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu,
Saudara-saudara, mari tugas kita adalah mewartakan kasih dan cinta agar semua orang bisa mengetahui tentang siapa Yesus yang menjadi juru selamat kita. Dan jika mereka menemukannya, mereka akan mengikuti Tuhan sebagaimana kita mengikuti Tuhan senantiasa. Mari terimalah berkat Tuhan hari ini. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saudara-saudara, atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat Pok Immanuel Kopassus, kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Bapak S. Supriyadi yang sudah bersedia untuk menjadi tuan rumah pada hari ini. Dan mohon maaf kami tidak bisa hadir bersama karena situasi dan kondisi bangsa kita saat ini. Terima kasih juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan, kantor Ria, pemusik, tim live streaming multimedia. Biarlah Tuhan membalas setiap pelayanan yang sudah kita lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah mengakhiri ibadah berseri kita, khotbah berseri kita selama bulan Agustus. Mari kita nantikan khotbah-khotbah berseri, tema-tema berseri untuk ibadah kita dalam bulan-bulan mendatang. Tetap semangat, andalkan Tuhan, dan terus ceritakan pada semua orang bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan memberkati saudara, selamat malam.